Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya di Guru Muda Channel. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan eksponen untuk matematika peminatan. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Untuk itu, pahami dengan baik materi ini dan tonton sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Oke, kita langsung saja ke materi. Materi kita hari ini adalah persamaan eksponen. Jadi sebelum kita membahas tentang persamaan eksponen, ada baiknya kita ingat kembali tentang bilangan berpangkat. Jadi kita bahas bilangan berpangkat dulu ya. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi eksponen itu bilangan berpangkat. Ini ada beberapa sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat untuk yang A. Sifat yang A ini A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q. Nah, untuk sifat ini A yang ini adalah bilangan pokok. Nah, yang P dan Q ini adalah bilangan pangkat. Jadi, ketika bilangan pokok sama terus ketemu dengan tanda kali, maka pangkatnya antar pangkat dijumlahkan. Seperti ini ya. A pangkat P plus Q. Jadi jika bilangan pokok sama tetapi pangkat berbeda, baik itu berbeda ataupun sama, ketika ketemu tanda kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, A pangkat P per A pangkat Q. Jadi bilangan pokok sama, ketika ketemu bagi, maka pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat P dikurang pangkat Q. Gini ya. Terus sifat yang C, dalam kurung A dikali B, pangkatnya P. Nah, ini masing-masing bilangan pokok ini dikalikan dengan pangkat. Berarti A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. Nah, gini ya, ini P. Terus sifat yang D, dalam kurung A pangkat P itu kurung dipangkatkan dengan Q. Itu sama dengan, jadi kalau seperti ini, pangkat yang di dalam kurung, ini P, dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung, yaitu pangkat Q. Berarti A pangkat P dikalikan dengan pangkat Q. Terus pangkat yang sifat yang maksud saya, dalam kurung A pangkat P per B pangkat Q, itu kurung dipangkatkan dengan N, maka seperti ini. Ini pangkat di dalam kurung, ini juga pangkat yang di dalam kurung. Nanti pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung, berarti A pangkat P kali pangkat N per B pangkat Q kali pangkat N, gitu ya. Ini saya tuliskan hanya 5 sifat yang memang sering keluar di soal gitu ya. Kita langsung ke contoh. Contoh. Sederhanakan. Bentuk pangkat berikut. Untuk yang A, dalam kurung
X pangkat 5 dipangkatkan dengan 3, pangkatnya 3 lagi. Terus per X pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Untuk soal yang B, dalam kurung A pangkat 2, dalam kurung lagi A pangkat 3 dipangkatkan dengan 3, ini tutup kurung, per A pangkat 23. Soal yang C, dalam kurung P pangkat 3 dikalikan dengan Q pangkat 4 tutup kurung dipangkatkan dengan 5. Untuk contoh yang D, dalam kurung X pangkat 3 kali dengan Y pangkat 2 per Z pangkat 4 tutup kurung dipangkatkan dengan 4. Contoh yang E, X pangkat negatif 5 dikalikan dengan Y pangkat 5 per X pangkat 7 dikalikan dengan Y pangkat negatif 3. Jadi dari kelima contoh ini kita akan sederhanakan masing-masing dari soal tersebut. Oke, kita ke penyelesaian. Untuk yang A, biasakan kita tulis soal dulu ya sebelum mengerjakan. Dalam kurung X pangkat 5 tutup kurung pangkat 3 lagi dibagi dengan dalam kurung X pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Ini untuk yang atas X pangkat 5 dipangkat dengan pangkat 3 ini seperti sifat yang D, bahwa dalam kurung A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Berarti gini, X 5 kali 3 15. Untuk yang atas selesai. Untuk yang bawah, X pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung, 3 kali 4 12. Nah, ini kan sama-sama X nih. Sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda. Nah, sesuai dengan sifat yang kedua atau yang B, bahwa A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Kalau bilangan pokok sama, dia bertemu dengan pembagi, berarti pangkat dikurang. Berarti gini, X pangkat 15 dikurang 12. Terus, ini sama dengan X 15 dikurang 12, berarti 3. Oke, gitu ya, ini selesai. Kita lanjut yang soal yang B. Bentuk soalnya A pangkat 2 dikalikan dengan dalam kurung A pangkat 3 dipangkatkan 3 lagi. Ini ada tutup kurung dibagi dengan A pangkat 23. Oke. Jadi seperti ini. A pangkat 2 dikalikan dalam kurung A pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, di sini yang dipangkatkan 3 itu hanya yang di dalam kurung, berarti A pangkat 3. Berarti A pangkat 2-nya tetap A pangkat 2 dikalikan. Ini A pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, ini pangkat yang di dalam kurung ini dikalikan dulu dengan yang di luar kurung. Berarti A 3 kali 3 9 gitu ya. Dibagi dengan A pangkat 2 3. Nah, kita operasikan yang di atas. Ini bilangan pokok sama. Bilangan pokok sama itu sesuai dengan sifat yang pertama. A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Ketika bilangan pokok sama, berarti antar pangkat ditambahkan. Berarti gini ya, A pangkat 2 plus 9 gitu ya, karena dia bertemu dengan tanda kali. Dibagi dengan A pangkat 23. A pangkat 2 tambah 9 11 per A pangkat 23. Nah, kalau seperti ini kira-kira bisa nggak disederhanakan? Disederhanakan? Bisa, karena bilangan pokok sama.
Jadi seperti ini. Ini sama seperti soal yang A, jawaban yang A. Jadi pangkatnya sama-sama diambil. Jadi gini ya. 11 A pangkat 11 ini pangkat 23, dia naik ke atas, berarti min 23. Kenapa min? Karena jika pangkat positif dia berada di bawah, terus dia pindah ke atas, dia jadi negatif ya. Tapi kalau di sini min 23, negatif 23, ketika dia pindah ke atas, dia jadilah positif gitu. Nah, di sini A pangkat 11 dikurang 23. Berarti kan A pangkat negatif 12. Loh, kenapa ini pangkatnya negatif? Kita rubah menjadi pangkat positif. Seperti ini. Kalau A pangkat negatif 12 dirubah menjadi pangkat positif, bentuknya seperti ini. 1 per A pangkat 12. Kalau di sini ada duanya, ya berarti 1 per 2 A pangkat 2 per A pangkat 12 gitu ya. Nah, ini untuk jawaban yang B. Seperti ini hasilnya. Silakan kalian pahami juga. Kita lanjut jawaban yang C. Ini kita taruh. Yang C. Soalnya P pangkat 3 dikalikan dengan Q pangkat 4. Ini anginnya mengganggu sekali. Maaf ya, banyak angin di sini. Ini dipangkatkan dengan 5. Oke. Ini P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 4. Ini ada pangkat yang di dalam kurung dan juga ada pangkat yang di luar kurung. Jadi pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Berarti gini. P 3 kali 5. Berarti 15. Kali Q pangkat 4. 4-nya dikali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah selesai. Ini ya. Ini yang C. Untuk yang D, X pangkat 3 kali Y pangkat 2 per Z pangkat 4 dipangkatkan 4. Ini sama seperti yang C, pangkat yang di luar kurung, yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Masing-masingnya ini ya. Berarti X pangkat 3. 3-nya kali 4 berarti 12 kali Y pangkat 2 kali 4 berarti 8. Terus Z pangkat 4 kalikan 4 berarti 16. Selesai. Yang D. Simpel kan? Untuk yang E, bentuk soalnya adalah X pangkat negatif 5 kali Y pangkat 5 per X pangkat 7 kalikan Y pangkat negatif 3. Nah, kalau seperti ini gimana? Jadi gini, ini kan sama-sama X dan ini juga sama-sama Y, cuman pangkatnya berbeda. Yang atas negatif, yang bawah positif. Terus yang ini yang atas positif, yang bawah negatif. Jadi gini, kita rubah posisi. Jika bilangan yang di atas ini ada yang negatif, dia pindah ke bawah biar jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Jika penyebut, ini anggap aja penyebut ya, ada yang punya pangkat negatif, dia pindah ke atas jadi pembilang dan pangkatnya positif. Jadi seperti ini. Ini kan yang positif Y pangkat 5, kita tulis Y pangkat 5. Untuk Y ini, yang negatif ini, kita pindah ke atas. Kalikan, karena negatif,
dia berubah jadi positif. Negatif 3 berubah jadi positif 3 gitu ya. Kita campurkan Y dengan Y. Nah ini juga sama. Ini X pangkat 7. Nah kalau sudah positif dia tidak perlu dipindah ke atas atau dipindah ke bawah, tidak perlu ya. Sesuai dengan tempatnya dia dari awal. X pangkat 7 kita tulis. Nah terus yang ini X pangkat 5 min 5 min 5 X pangkat min 5 ini dia pindah ruas ke bawah, dipindah, dirubah menjadi pangkat positif, berarti X pangkat 5. Nah ini sudah sama-sama Y dan ini sama-sama X. Bilangan pokok sama-sama Y dan ketemu tanda kali, berarti pangkatnya ditambah, berarti 5 ditambah 3, yang bawah juga demikian, X berarti 7 ditambah 5, ini Y pangkat 8, yang bawah X pangkat 12. Nah kira-kira Y pangkat 8 dibagi dengan X pangkat 12 kira-kira bisa disederhanakan enggak ini? Ini tidak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokok berbeda. Ini Y, ini X. Tapi kalau bilangan pokoknya sama, misalkan nih, yang atas Y, yang bawah juga Y. Ini bisa disederhanakan seperti yang ini, yang contoh yang B. Ini ya, berarti ini sudah hasil akhir. Gitu ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa hubungi, bisa langsung lewat WhatsApp yang sudah saya kasihkan, atau kalian bisa juga tulis di kolom komentar YouTube gitu ya. Oke. Nah, itulah materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, atau bisa melalui WhatsApp dan Google Classroom yang sudah kita buat. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and share, and subscribe juga channel ini agar semakin berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.